nabrak pohon tuh, kecelakaan. Orangnya gimana ya? Masuk di jalur panjang yang kosong banget, lagi asik tuh lagi bawa motor, nemu satu mobil bang, sedan, posisinya nabrak pohon, remuk depan, berhentilah depan mobil itu. Ini mobil berhenti, gak ada yang nolongin, bahaya banget ini. Mau menuju Kawah Ijen itu ada satu daerah atau kampung, mungkin kampung rumah-rumah para pekerja yang di atas ya bang. Itu kayak kampung mati bang, kayak di film-film zombie rasanya. Kejadian itu pulang lagi waktu pertama dulu touring di Alas Tunggangan yang tadi serem itu. Ini mulai nggak beres karena titik putih tiba-tiba sini bang, tong, terus itu jalur udah mulai kanan kiri bawa motor gitu. Dan kondisi jalan lagi tuh masih belum ada orang wisata atau lewat lah. Jalur yang ditakutin di Kawah Ijen itu bang, Serkan Gandrung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Bang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horornya nih. Nah di samping gue nih udah ada Bang Ochan. Aduh abang. Halo bang. Gimana kabarnya bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Ochan nih. Siap, waalaikumsalam. Nah, tapi sebelum Bang Ochan menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak loh Bang, udah mampir ke studio kami nih Bang. Sama-sama dong. Ya kan, yang semoga aja nih, dibalik pengalamannya Bang Ochan, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya, ya Bang ya? Betul. Nah, ngomongin masalah pengalaman Bang, Bang Ochan kan suka touring ya? Iya. Ya kan? Terus kemudian ada salah satu cerita yang bikin merinding juga yang dimana touring dari Jakarta ke Bali lewat Alas Roban dan mampir di warung gaib Alas Roban, ya kan? Dan itu videonya perjalanan tuh ada tuh kerekam tuh, ada, ya kan? Oke ini penasaran sih Jakarta Bali berapa lama, terus kemudian selain di warung gaib Alas Roban juga ada beberapa kejadian yang angker atau horor itu, ya kan? Hampir banyak namanya touring malam gitu kan. Oke, ini penasaran cerita kisahnya Bang Ochan nih. Mungkin tahan dulu kali Bang ya ceritanya ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, seruput dulu Bang kopinya. Siap. Bang. Mantap banget. Oke. Udah siap nih Bang Ochan buat cerita nih. Lanjut ya. Oke, langsung aja kita sikat. Alhamdulillah ya Allah. Barusan saya lihat ada yang lewat, apaan itu ya? Anjing apa kucing? Alhamdulillah ya Allah. Tapi ngomong-ngomong ini kenapa sepi banget kayak kota mati ya Allah? Sebenarnya banyak yang gue lakuin solo riding bang. Kenapa solo riding? Karena meminimalisir risiko. Jadi cerita mundur dulu adalah Bang Umang mungkin pernah ngerasain kalau sebagai pekerja atau karyawan yang ngerasain touring itu adalah sesuatu yang healing gitu ya, sesuatu yang enak gitu ya. Dulu juga sempat ngerasain kayak gitu dan dikejar-kejar waktu Bang. Dikejar-kejar waktunya itu adalah
setiap touring itu besok gue harus kerja, besok gue harus pulang segala macam, nggak bisa ngerasain yang pengen yang lebih lama gitu, sementara cuti aja susah gitu ya. Dan akhirnya memutuskan untuk ya udahlah kita selesai kerja dan kita full touring nih kayak gimana rasanya. Jadi banyak perjalanan yang memang gue lakuin sendiri bang, karena banyak hal takut kita bawa orang atau kita rombongan itu bahaya bang gitu ya. Kenapa bahaya? Nah di sini bang. Jadi memang kalau sebelum touring itu gue selalu bikin di storyboard itu sama di map itu perjalanan-perjalanan, contoh misalnya Jakarta Jogja atau Jakarta Bandung. Kok kenapa di Google Map itu selalu diarahinnya tuh lewat yang jalur biru-biru aja? Seharusnya bisa nih kalau di zoom lewat sini nih. Jadi itulah tujuannya kenapa adanya solo riding, terus senang motoran sendiri sebenarnya gitu. Tapi bukan di jalan yang sering dilewatin gitu ya? Betul. Oh. Jadi waktu itu tuh ada satu sebenarnya dari kegabutan bang, kayaknya enak nih ke Bali nih gitu, Bali kali ya gitu. Ya udahlah kita mutusin untuk jalan bang. Dan berangkat touring itu selalu kalau nggak di siang di sore hari bang, siang menjelang sore lah, biar dapat malam gitu bang. Jadi berangkat dari Jakarta itu jam 5 sore. Start dimulai itu di hampir maghrib lah bang, jam 5 sore. Start dari Jakarta, ngegas aja nih bang sebenarnya bang. Jalur udah dibuat, set. Setelah sampai di Cikampek, Bekasi, berhenti lah bang untuk ngecek jalur lagi. Kayaknya bosen kalau Pantura. Jadi jalur lintas Jawa itu kan cuma ada 3 ya bang, jalur utara, jalur tengah, sama jalur selatan. Pilihannya itu aja. Jalur Pantura ya bosen gitu ya. Jalur tengah kayaknya agak lama gitu ya. Dan jalur selatan itu juga panjang gitu ya. Pilihannya adalah kalau ngambil jalur selatan kita harus sedia budget yang cukup lebih bang. Kenapa? Contoh kita di jalur Pantura bensin misalnya kita Jakarta Jogja habis 150.000. Kalau kita lewat selatan ya kita tambahin 50.000 atau 100.000 lah. Karena agak jauh ya. Betul. Karena nanti kita tembus ke Via Dendels lewat Alpes lah segala macam. Itu panjang. Jadi kayaknya pilihannya adalah lewat jalur tengah. Jadi jalur yang diambil itu adalah jalur menuju ke arah Subang Cikamurang. Itu jalur yang katanya serem. Jadi disclaimer dulu, Bang Ocan ini, gue selalu matain orang yang bilang, ini jalur katanya angker bang. Ah masa sih angker? Gitu. Ya udah kita lewatin. Orang bilang ada apa-apa, kita coba nih apa-apa nggak nih? Ya udah coba aja dulu gitu bang. Jadi masuklah kita ke Subang, tapi sebelum Subang kita mundur ke arah Cikampek. Teleponnya temen waktu itu. Karena kalau temen mau touring tuh selalu minta buatin jalur bang. Bang buatin jalur dong, editin stopin, kasih checkpoint mana aja yang harus gue berhenti gitu. Ingat waktu itu pernah ngasih checkpoint di arah Subang, tapi di siang hari. Jadi temen tuh selalu gue jebak bang. Itu jalur enak nggak? Enak. Padahal gue kasih jalur yang hancur dah. Ada namanya Mas Jackson tuh selalu gue jebak bang. Motor bebek lagi bang. Saat dengan rambutnya gondrong, orang kalau ngeliat dari jauh mungkin dari belakang kayak kuntilanak kali ya. Serem sih emang, mukanya juga serem dia. Son, nelfon lah malam itu. Waktu itu lu pernah gue kasih jalur lewat Subang ya, Subang menuju ke arah Cikamurang. Kebetulan kan di Cikamurang itu tempat res bis yang malam tuh bang, tempat makan. Itu kan pada ngeres di situ. Gimana Son jalurnya? Wah jalurnya panjang sih. Itu kanan kiri hutan ya. Setahu gua dulu memang itu kanan kiri hutan dan kayak pohon-pohon kering gitu berjejer. Iya bener. Creepy nggak? Kalau mau dibilang creepy sih kalau siang biasa aja. Kalau malam sih gua kayaknya iya dah itu parah banget jalur. Oh ya udah, emang lu di mana? Gua di jalan mau lintas lah gitu. Cuman gua mau lewat situ mau coba. Ya, kita sudah mulai masuk jalanan yang menenangkan. Cuman ambillah jalur lewat situ bang, menuju ke arah Subang Cikamurang. Itu tuh kalau nggak salah posisi di Purwakarta deh bang. Jadi di Purwakarta itu ada satu jembatan, mungkin nggak tahu sekarang udah ditutup atau belum ya. Namanya jembatan
perahu punya haji siapa gitu ya. Jadi kalau kita lewat itu kita harus bayar 2.000 Bang. Oh iya, gue pernah denger tuh. Iya, Pernah betul. lihat juga kayak ditarik gitu kan? Jadi jembatan itu dibangun di atas perahu-perahu Bang. Iya iya. Hmm. Oh iya. Lewat 2.000 bayar tuh. Iya. Lewatlah situ. Kayaknya enak lewat jalur situ. Jadi putar balik, lewat Pantura, putar balik, masuk lah. Di situ sebenarnya udah mulai agak-agak serem sih Bang. Jalurnya mungkin menurut beberapa orang gelap, serem gitu ya. Serem lah, tabas aja lah udah. Ternyata ada satu jalur ditutup. Kayaknya nggak bisa lewat, nggak mungkin kalau gue putar balik Bang. Akhirnya ambil jalur kanan ya, ternyata bisa lewat jalur kanan. Seret, nyiapin duit 2.000, ngomong lah tuh di video. Ini kalau nggak salah kalau lewat jalur sini harus siapin duit 2.000 nih. Karena memang jembatan itu bayar. Itu jembatan punya pribadi Bang, punya haji siapa gitu. Set, lewat lah. Disitulah mulai dah tuh serem-seremnya tuh Bang. Seret, lewat jembatan, masuk dengan tempat yang vegetasinya lumayan serem dah itu. Posisi ada lagi Bang, itu malam Jumat. Jadi itu berangkat malam Jumat. Masuk situ, keluarnya itu di daerah kawasan industri. Cuman selama mengarah ke kawasan industri nggak ada kendaraan lain yang lewat Bang. Itu kayaknya memang jalur itu buat siang atau sore Bang. Itu juga kayaknya buat akamsi sama orang yang tahu jalur situ doang ya. Lewat situ udah mulai nggak enak Bang. Jadi karena waktu itu kan pakai matic yang nggak bisa kita buat ngegas, jalur rusak kan. Kebetulan juga beban bawaan untuk touring berapa hari kan banyak ya. Ada tunnel di belakang, ada box juga. Jadi jalur pelan aja ya. Selama di jalur itu Bang, mungkin kalau Bang Umang rasanya kayak pakai headset atau pakai intercom, itu kayak berisik Bang, kayak lagi connect ke orang. Kayak dengar suara radio. Gitu Bang. Itu mungkin ke mode radio kali ya, atau connect ke orang. Jadi selalu positive thinking Bang. Nggak ada nih, horor itu hanya halusinasi gitu ya. Ada di satu tempat tuh kebun karet, apa ya namanya, lupa itu namanya. Jadi kita masuk ke kebun karet, gue masuk ke kebun karet itu gue berhenti Bang. Untuk sempat ngevideoin lewat handphone, video potret. Sepi banget ini ya, gitu. Ini kok jalur sepi banget ya, ini sendirian banget ini. Nah, karena kayaknya dari tadi belum rokok dah. Standarin motor lah, rokok dulu di situ. Pas, karena emang demen tempat gitu ya Bang. Karena enak gitu ya, sepi, terus nggak ada orang gitu, nggak ada orang lewat. Bahkan kayaknya kalau mau mikir kejahatan, kayaknya begal juga gak ada sini juga orang tempatnya begitu Bang. Setelah itu jalan lagi Bang. Sepanjang perjalanan itu menuju ke arah keluar kebun karet itu, jadi kayak banyak yang ngeliatin Bang di pohon. Memang tidak pernah dijelasin di video karena takut dibilang settingan atau gimana. Dari sudut mata tuh, oh ternyata rame, ini kayak pasar, kayak rame gitu ya. Keluar itu tembus ke arah Subang Cikamurang itu Bang. Jadi kita masuk ke jalur Subang itu sempat berhenti di pom bensin. Bablas aja lah karena ngantuk kan. Kalau ngantuk sebenarnya nggak pernah tidur Bang, cuman berhenti doang rokok. Bablas jalan, wah itu jalur, sepanjang jalur itu tuh nyium bau bangke. Jadi teman-teman ngomonglah di jalan, ini tuh memang katanya serem, cuman ya emang nggak ada apa-apa. Cuman nyium bau bangke Bang, saking nggak tahan itu baunya kayak bau amis darah. Muntah lah di situ ceritanya. Jadi pas selama ngomong tuh, sumpah ini rasanya tuh kayak bau apa ya, kayak bau mungkin kalau ada yang pernah nyium bau mayat gitu ya. Bang Umum pernah nyium bau ini nggak Bang? Bulu tikus atau bulu apa yang kebakar? Iya, agak gosong gitu. Itu nyengat banget di sini Bang. Itu rasanya kayak gitu. Mungkin mikirnya waktu itu ada yang bakar sampah, terus ada tikus atau apa gitu ikut kebakar gitu ya. Itu muntah-muntah selama perjalanan itu. Pokoknya gitu lah. Masuk di jalur panjang yang kosong banget, lagi asik tuh bagi bawa motor. Nemu satu mobil Bang, sedan. Posisinya nabrak pohon. Remuk depannya. Pohonnya itu pohon besar, satu doang berdiri. Itu mobil remuk, benar-benar remuk. Sempat ngebablasin dulu Bang, terus berhenti kiri.
pakai ada ginian lagi, berhenti nggak ya, balik lagi nggak ya, tolongin nggak ya, putar balik. Tapi sebelum nyamperin ke mobil itu, gue puterin dulu bang tempat itu bang, karena kan kanan kiri sawah ya. Karena yang kita takutin kejahatan ya bang, takutnya kita tiba-tiba disergap dari sawah apa gimana. Muterin, nyenterin, kayaknya aman dah. Berhentilah depan mobil itu. Ini mobil berhenti, gak ada yang nolongin, bahaya banget ini. Karena kalau gue posisinya waktu itu nolongin dan gue diajar mobil juga, mobilnya lari, gak ada yang tahu bang, karena itu jalur sepi banget. Gak ada sedikit pun kendaraan yang lewat. Mobil itu posisinya nabrak pohon, sampai nyenterin ke atas pohon bang. Kok parah banget ya, ini kok gak ada yang nolongin ya. Itu mobil tuh kayaknya kaca itu gelap sekitar 90% kali bang. Dan gak berani ngintip banget sampai ke dalam bang, karena cukup di center gini aja tuh udah gak kelihatan. Wah, nabrak pohon tuh, kecelakaan. Orangnya gimana ya? Ya udah dah, lanjut jalan aja di sini dah. Nanti kalau nemu tempat yang terang atau warga, ya kita tinggal bilang dah. Kita nggak berani nanganin sendirian. Toh kalau kita nanganin sendirian, kita juga bisa apa gitu ya. Dan posisinya juga kalau mau nelpon siapa jam segitu juga susah bang. Ya udahlah, kita nanti cari warga aja. Set, cabut dari situ bang. Tet, jalan. Mau nyari warung atau nyari yang ada kehidupan itu bahkan susah bang. Susah, jalan pelan aja. Selama perjalanan itu kok, setelah cabut dari mobil yang nabrak pohon itu kok kayaknya berat bang. Itu rasanya berat banget di motor. Nengok spion kanan, biasa dah nengok spion kanan begini. Itu kayak ada rambut. Rambut di spion kanan bang. Jadi kelihatan gitu, kayak rambut panjang gitu, kewer-kewer dah. Aduh, enggak ada nih. Kayaknya enggak ada nih. Cakep dah nih. Ya udah sambil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, segala macam lalu baca itu. Kagak nemu untuk pemukiman warga ataupun kehidupan orang nongkrong lah jam segitu, yang nggak ada juga bang situ. Ya udah akhirnya kita mutusin untuk jalan, yang tiba-tiba nemu satu orang untuk kita bilang, bang tadi ada kecelakaan bang di situ. Jalur yang mana? Aduh lupa saya titikin karena jalur sepanjang itu gitu ya. Pokoknya jalur yang panjang aja bang, jalur yang panjang. Udah jalur yang aspal baru itu ada satu mobil kecelakaan. Karena memang nyari patokan susah bang, sepanjang kalau mau bilang yang kanan kiri sawah ya kanan kiri sawah semua bang. Udah deh itu kayak udah, pokoknya abang telusurin aja bang situ bang. Tadi saya ngeliat videonya ada gitu. Saya juga nggak berani bertindak karena takut gimana, takut kesalahan ya. Takut bekas kriminal, kita pegang mobil aja ada sidik jari lah segala macam. Bahaya dah gitu. Oh ya udah, makasih bang laporannya. Iya nggak apa-apa dah, saya lanjut jalan tuh. Tiba-tiba di situ saya mutusin untuk berhenti bang. Setelah itu berhenti untuk standarin motor dut-dutan bang. Jadi gini bang, kalau gue mau touring itu motor selalu dilakukan pengecekan bang, pulang ataupun pergi touring. Jadi pulang touring ada mekanik, Cin, tolong cekin motor gua karena 2 hari lagi gua berangkat lagi gitu ya. Meminimalisir kendala. Yeah. Kalau matic ya fan belt putus atau apa putus atau kelistrikan yang rusak gitu ya. Tiba-tiba motor trouble situ. Ada kejadian motor trouble nggak bisa dikontak. Logikanya dia kok nggak bisa dikontak ya. Ini motor baru, maksudnya hitungannya motor muda lah, tahun muda ini gimana? Sedangkan nggak ada selaannya. Susah juga kan motor-motor sekarang ya. Ibu-ibu bang nawarin, ngopi aja dulu kata gitu. Hah? Kok kayak suaranya tuh gimana ya bang? Kayak suara orang tua. Kalau bang Umang pernah denger suara orang tua tuh yang agak-agak cewek tapi cowok gitu bang. Udah kita anggap nenek-nenek dah, ibu-ibu lah gitu. Ngopi aja dulu kata gitu. Kayaknya menarik nih. Soalnya sebenarnya bisa kita bikin kopi di motor tuh selalu sedia kompor. Cuman kayaknya ribet bang, kita ngeluarin nesting segala macam, kita nyeduh tuh ribet. Ya udah dah ceritanya tuh ke warung bang. Di warung tuh agak aneh bang. Mukanya adem-adem semua, datar semua tuh muka. Masuk ke warung situ, pas nengok kanan kiri tuh itu kan ada beberapa bapak-bapak ya. Sampai gue tuh pengen ngomong gitu bang,
ngobrol apa bang, ngobrol gitu. Itu kagak ada yang ngobrol, diam semua. Bahkan ngerokok pun kayaknya nggak ada bang. Jadi mereka tuh cuman datar aja megang kopi begini. Yang lucu adalah biasanya ya kalau ini sepengalaman gue bang, beberapa tempat itu ada satu merek kopi itu mereka suka susah ataupun kita kopi apa sih itu gitu, adalah satu merek kopi. Jadi tiba-tiba pas bu kopi ini ada nggak, langsung dibikinin ada. Biasanya tuh kayak make sure dulu bang, oh kopi ini ya gitu. Ini enggak dibikinin. Oh ini agak aneh ya, pas nengok ke belakang ya ini kayaknya agak aneh nih warung nih. Lama-lama jalan pelan-pelan maju, itu warung makin gelap, makin redup lampunya, makin redup. Jadi kayak ada brightness gitu bang, dikecilin kayak kita keluar dari warung itu di brightness-nya dikecilin otomatis gitu. Nggak ada kayaknya. Itu kopi boro-boro belum diminum bang. Itu motor pas dipencet lagi kontaknya udah nyala lagi. Kagak jadi itu bang, langsung jalan. Udah dari situ anggaplah itu kayak udah hal yang udahlah biasa aja gitu ya. Tembus dari situ menuju ke arah Cirebon. Kita touchdown di Cirebon akhirnya untuk istirahat, untuk ngecek jalur lagi. Kayaknya udah nggak apa-apa, kita nginap dulu di Cirebon gitu. Mungkin khusus mobil, motor mana motor? Kenapa nginap dulu Cirebon? Sebenarnya bisa kita lanjut bablas karena ngincer perjalanan malam lagi bang. Yang pertama adalah di Cirebon itu kalau pagi atau siang kotanya itu parah bang. Waduh, etik itu macetnya tuh parah banget dah. Apalagi daerah-daerah Bandung ya, kota Bandung itu kalau udah masuk jam-jam segitu, jam-jam sibuk gitu. Jalan setelah maghrib lagi dari Cirebon itu menuju ke arah Doro. Itu lokasi tepatnya itu kurang persisnya tepatnya itu di mana ya bang ya? Arahin ke arah Poncowati bang. Jadi kan Alas Roban itu ada 3 ya bang. Ada 3 jalur lama, jalur tengah sama jalur baru ya. Ambilnya arah Poncowati, masuk ke Petung Kriono dulu. Jadi ada Petung Kriono bang di Pekalongan. Petung Kriono itu yang lebat-bat tadinya pengen masuk situ bang. Mikirnya, gue bawa motor yang ini nih. Jalur Petung Kriono itu kecil dan lumut dan masih ada hewan buas lah, masih ada macan kumbang. Karena ada observasi macan juga kan situ ya. Oke lah, kita langsung aja bablas ke arah Poncowati gitu ya, arah Batang kan berarti ya. Ambil Alas Roban lama. Set. Karena di Alas Roban itu kan sekarang udah nggak kayak dulu ya bang. Dulu jalurnya gelombang, terus kalau siang atau sore kan monyet juga banyak ya. Sekarang itu pohon tuh udah ditebang-tebangin. Bahkan bukan sekarang sih, setahun lalu. Karena itu kejadian di 1 tahun lalu. Ada di satu tikungan sebelah kanan itu ada pos warna hijau. Jadi agak masuk ke kanan, pos warna hijau, dan di sini tuh kayak ada terowongan yang nembus mungkin ke desa lain ya, atau tempat kampung lain gitu ya. Di belakang pos itu ada jalur menuju ke dalam kayak jalur setapak, nggak tahu menuju ke arah dalam hutan atau apa ya. Mutusin untuk ngeres di situ. Tadinya mau ngeres di Batang. Kayaknya tanggung Alas Roban aja biar enak. Toh kayaknya sekarang monyetnya dikit gitu. Penasaran yang orang bilang katanya kalau nemu monyet putih di Alas Roban itu katanya rajanya atau penunggunya gitu ya. Tapi emang sih nggak nemu monyet putih gitu ya. Mutusin untuk buka kompor dan masak di situ bang. Kan mau ngambil air ya bang ya, buat masak Indomie. Di belakang pos, jadi pos itu memang lampunya nyala terus bang. Memang kayaknya disediain buat tempat ngeres kayaknya. Tapi kayaknya nggak ada yang mau ngeres, itu supir truk aja kayaknya nggak mau dari situ, segen gitu ya. Ada bunyi kletek dari balik pos itu. Ini bunyi apaan sih ya? Mungkin kayak bunyi binatang, mungkin nyentuh besi atau apa gitu ngerinya ya. Muterin lah dulu ke belakang pos. Kayaknya ada keran atau apa ya? Nggak ada tuh bang. Kagak ada nih. Ya udah balik lagi. Karena ya maaf ya, maksudnya bukannya gue orang takabur atau sombong ya. Maksudnya gini bang, anggap setan itu hanya ilusi gitu. Nggak ada orang setan bisa ngebunuh apa segala macam, nggak ada gitu ya. Terus
Baliklah ke pos depan jalan untuk setelah ngambil air itu masak tuh. Masak pas lagi nyampe ke motor, di belakang ini ada anak kecil bang. Duduk di pos. Dibilang kecil kayaknya enggak ada bang, ketu. Kecil tua, kakinya ucang-ucangan gitu. Jadi di pos itu tuh ada kayak bangku gitu, bangku nyatu dari pos itu. Entah itu kayak musola atau apa ya bang, atau pos kayaknya pos biasa gitu ya. Itu duduk. Wah udah boro ngajak ngobrol atau gimana bang? Enggak dah kayaknya, nih enggak mau, dah mending jalan aja dah. Ya mungkin maksud dia baik kali, mau nemenin kali ya gitu ya mikirnya. Jadi nggak usah dah, jalan aja lanjut. Pas dari situ masukin tuh, diserut lagi dah tuh nesting cook, nggak jadi masak bang, jadi ceritanya kabur dah. Jalan tuh, perjalanan lanjutin dari Alas Roban pelan-pelan itu keluar itu kalau nggak salah di Willery arah Bunda Maria, patung Bunda Maria itu kalau nggak salah, ambil arah situ udah menuju ke arah Magelang. Nah dari Magelang itu mutusin berhenti tuh, gue mau ambil arah Jogja atau nanti bablas ke arah utara. Di Jogja akhirnya berhenti bang, kayaknya gue lewat Wonogiri aja dah. Tadinya mau lewat Pracimantoro, ngulang jalur yang dulu sebelumnya pernah horor. Itu dulu namanya Alas Tunggangan bang, jalur tembusan dari Wonogiri menuju ke arah Pacitan bang. Alas Tunggangan tuh serem, kayaknya enak kalau gue ulang lagi ya. Cuma nanti gue jadi full JJLS, kayaknya males banget ya lewat situ ya. Ya udah dah, putusin lewat jalur utamanya aja katanya udah enak. Masuklah ke Ponorogo tuh bang, bablas terus. Di situ mulai banyak keanehan terjadi bang. Di situ teleponan sama istri bang. Nanti setelah masuk Jawa Timur, jangan bercanda ya, karena aku selalu takut kalau udah vibes-nya masuk Jawa Timur itu udah beda banget Jawa Timur. Emang kenapa mbak? Udah biarin, udah dengerin aja, yang penting jangan kayak gitu. Sampai tiba-tiba tuh istri lagi teleponan di intercom, dia ketawa. Gue kaget bang, ngomong di intercom kan, teleponan terus dia ketawa, gitu, kaget bang. Jadi karena udah jiper duluan masuk Jawa Timur gitu ya. Bablas lewat dari Wonogiri, tembus, tadinya mau ke arah kiri dulu bang, kayaknya kiri enak nih, tembusin ke Sarangan yang nanti akan tembus ke Tawangmangu. Kayaknya jalur enak, cuman kok kayaknya gue jadi begah muter-muter nih ya. Lurus saya dah, lurus gitu, lurus lewat jalur Ponorogo bablas yang nanti akan tembus ke Blitar bang. Tapi sepanjang jalan Ponorogo itu perjalanan itu terasa panjang banget, benar-benar terasa panjang. Kan jalan nikung gini kan. Sepanjang jalan tuh gue enggak, ini kayaknya gue ngantuk. Karena gue udah mulai ngeliat hal-hal yang menurut gue suges aja, karena gue udah masuk Jawa Timur bang. Jujur takut banget bang kalau udah masuk ke Jawa Timur tuh. Suges itu dari setiap tikungan. Boleh kita sebutin merek nggak sih bang? Boleh. Ada pocong diri bang. Itu pocong diri banyak sebelah kanan. Thread sampai ngomong di video. Di kanan itu ada yang diri dah. Aduh, ada yang diri dah. Pas pertama ngeliat itu udah nggak mau ngomong. Tapi nih dah, gue mau ngomong sama siapa, mau ngobrol sama siapa, udah gue ngobrol aja, gue bilang aja tuh sebelah kanan tuh ada yang diri. Wah itu rasanya berat banget, rasanya itu udah kayak modelan mangkok CVT motor tuh udah gosong bang. Jadi kayak dipakai kerja tuh, dipakai muter itu udah berat banget bang. Asli ini berat, di sebelah kanan berat. Jalur juga nggak nanjak bang, jalur nggak nanjak, begini-begini doang. Sumpah sempat berhenti itu, ngeres berhenti di Gapura Ponorogo bang. Berhenti di situ kan, Gapura Ponorogo aja sebenarnya menakutkan ya bang, karena ada patung-patung reok gitu ya. Berhenti di situ untuk rokok. Ini harus lepas dulu nih yang ikut dari sono. Ini harus lepas dulu. Nelfon lah istri. Mbak, kan kebetulan share live juga ya. Mbak, kenapa berhenti di situ? Udah jam segini. Aku ngantuk, boleh nggak tidur? Karena kondisinya udah menjelang jam 2 atau setengah 3 pagi gitu. Nggak apa-apa, tidur aja. Nggak apa-apa. Nanti abang kalau ini nggak apa-apa. Kalau abang ngantuk mau ngobrol sama siapa nggak apa-apa, tenang aja udah.
rokok. Di situ pas bakar rokok. Jadi gini bang, posisinya kalau menuju ke arah Jawa Timur, patung tuh gapura sebelah sini patung. Kita ngadep ke arah sana. Itu ngeliat anak kecil nyebrang bang, set, seliweran. Terus di situ gue malah mikir bang, tanya jawab. Oh ini kayaknya yang kayak gini nyebabin orang kecelakaan kali ya. Tiba-tiba nyebrang terus ngerem jatuh gitu ya. Oh yang kayak gini-gini nih. Terus mikir, lah ini kan gue lagi ngeliatin yang begituan ya. Gila kali ini. Jalan dah tuh bang, lanjutin jalan. Masuk ke jalan menuju Tulungagung. Itu berarti kan posisinya Tulungagung itu sebelum Blitar ya bang. Sebelum Blitar, di Blitar mutusin lagi untuk ngeres. Jadi sebenarnya tuh bikin timeline itu per 6 jam itu ngeres bang, istirahat biar aman gitu ya. Tadinya kan sebenarnya kalau jalan siang itu per 3 jam ya, tapi ini bikin per 6 jam aja lah gitu. Di Blitar ngeres, kenapa? Biar kayaknya kayak enak kita masuk ke daerah Banyuwangi malam lagi nih bang. Nah teman-teman, selamat malam. Jadi sekarang Bang Ocan udah sampai di Blitar teman-teman. Jadi di Blitar kita ngeres, di situ nginep di satu tempat lah. Tempatnya juga selalu nyari tempat yang orang katanya horor bang. Jadi nemu penginapan ada di kampung bang. Gitu, nemu penginapan ada di kampung. Yang posisinya itu, jadi kita harus masuk desa atau kampung yang emang sih penginapannya bagus bang, cuman kayak nggak ada nginep gitu bang. Yang masuknya tuh kayak kita tuh masuk benar-benar kampung jalannya rusak, terus emang bukan tempat wisata bang. Terus dia punya usaha ngebuka oyo atau penginapan buat penginapan gitu ya. Kita mutusin untuk di situ untuk ngeres. Dan sebenarnya juga nginap di situ ada kejadian bang. Jadi karena sederetan itu nggak ada yang nginep bang, tempatnya sih bagus bang. Ini gue nggak berani nyebutin untuk nama penginapannya ya. Nggak ada yang nginep. Mikir, udah kayaknya nyampe tidur dulu dah untuk stok logistik makanan atau rokok nanti aja agak sorean gitu ya. Ternyata salah bang, bangun tidur itu sore tuh udah pada tutup tuh warung ada satu warung di depan yang tadinya buat kuncian buat nanti buat beli logistik di sini kali. Tutup bang. Udah kita nggak bisa ngapa-ngapain bang, cuman bisa duduk di depan teras ngeliatin hujan. Jadi itu kayaknya cuman kebun ditutup tembok. Ya sini penginapan. Jadi kita view-nya itu udah ngeliatin pohon-pohon serem bang. Udah di situ kayaknya nggak ada apa-apalah gitu. Pas menjelang mau tidur bang, itu malam ada yang mandi. Ada seorang mandi bang. Sementara resepsionis yang jaga itu pas kita check in itu cuman nerima kita check in, sisanya nggak ada bang, nggak ada lagi di situ. Jadi kita kalau mau nyari nanya apa-apa gitu ya, oh nanyanya kemana nih, nggak ada ya. Sementara WhatsAppnya di situ ada WhatsApp di situ, kita nggak bisa ngechat dia gitu, nggak bisa nggak dibalas lah. Besoknya kita check out, yang hal kejadian di hotel itu, udahlah kayaknya udah jadi hal yang mau gimana lagi, mau cabut juga nggak enak lah. Karena gerbang juga itu ada gerbang tuh malam ditutup, dikunci. Dan kalau kita mau ngambil motor tuh jauh bang, parkirannya nggak tepat di depan kamar gitu. Keluarlah besok kita check out, kita menuju ke arah Bondowoso bang. Set yang tembus naik ke atas Kawah Ijen. Nah di situ yang paling seru adalah saat touring saat itu adalah saat musim puting beliung. Saat intensitas hujan yang parah bang. Touring tuh udah hujan-hujanan, udah gelap malam dan angin besar. Masuk jalur tembus ke Bondowoso, listrik total kampung itu mati semua. Warung gak ada yang buka, ditambah puting beliung. Angin gede deh. Bang, itu tuh ada yang manggil dari seberang jalan bang, karena sempat berhenti untuk ganti baterai kamera. Di baterai kamera tuh memang kamera lawas ya, jadi udah gendut baterainya, harus ganti dulu. Bang jangan lewat sana, karena banyak puting beliung, karena angin kenceng gitu ya. Iya, kita dengerin aja kalau saran orang ya. Iya, mau gimana, mau tujuan kita ke situ ya. Udah tuh ganti baterai kamera, masuklah kita ke Bondowoso itu jalur menuju ke Kawah Ijen bang. Naik kanan kiri itu kebun jagung tuh udah mulai begini bang. Kencang banget itu. Rada geter bang. Situ rada geter. Kalau gue putar balik juga kayaknya jauh, gue ngambil jalur utara juga jauh. Nggak apa-apa dah, kita naikin aja ke Kawah Ijen.
tujuannya nanti di Kawah Ijen kita ngeres, enak kali makan Indomie di situ ya, nunggu pagi. Sepanjang jalan itu yang lucu adalah sempat ngerasa ketakutan. Getar juga nih, tancap gas bang. Di tengah-tengah kebun jagung itu tuh tancap gas bang. Wah itu asli, itu ngerasain banget bang di situ. Rasanya tuh kayak bener-bener diikutin dari belakang. Sebenarnya mungkin kalau orang bilang itu rasa takut lo aja kali ya gitu ya. Enggak sih, dari beberapa perjalanan Sumatera ataupun Flores gitu ya, itu cukup creepy bang di situ bang. Ditambah lagi tujuannya adalah ke jalur namanya itu Sengkan Gandrung apa ya, itu di daerah dalam menuju ke arah Kawah Ijen bang. Jadi jalurnya itu kuburan tuh kanan kiri bebas bang, tanpa pagar. Nyari ceritanya jalur itu yang mana sih, bukan karena konten horor ya bang, tapi karena penasaran yang katanya serem gitu ya. Masuk set lagi posisi ngebut ke atas, tiba-tiba ada ambulan berhenti bang di atas di tengah-tengah hutan. Mikirnya ini ngapain ya ambulan ya, nyetop di tengah, jadi kan mau nggak mau berhenti kan, mau ngapain ya. Tadinya mikirnya karena mereka turun ini sekitar 4 apa 5 orang ya, mereka turun dari mobil itu, mikirnya takutnya orang jahat ya, namanya kita plat luar daerah gitu ya, takutnya gimana gitu ya, karena mereka nggak pakai baju dinas bang, mereka plat merah, mobil itu plat merah, plat aman nih, plat P, plat Banyuwangi. Turunlah, mereka ngasih peringatan untuk nggak boleh naik karena ada pohon tumbang. Tapi mikirnya gini ya, mereka tahu dari mana ada pohon tumbang, karena mereka aja berhenti di sini nih, terus siapa yang mau ngasih tahu di atas ada pohon tumbang. Agak ngambil jarak dikit bang, mundurin motor, sempat matiin motor dulu. Niat hati adalah biar ngobrol sama orang-orang itu, tapi kayaknya nggak usah ngobrol dah, diam aja, mutusin untuk lanjut jalan. Saya nggak mau nengok kanan kiri dah. Lihat licin ini, licin. Itu apaan tuh mobil tuh? Apa tuh dia? Berhenti di bawah pohon kali ya? Iya. Coba kita buka. Ini lagi di bawah pohon tuh teman-teman, kagak boleh lihat kali. Mogok. Bisa lewat Kang? Ada pohon tumbang. Oh, pohon tumbang. Iya. Coba aja kalau bisa sepeda, kalau tidak bisa ya nunggu ada yang singsun. Oh, lagi ada yang motong. Iya. Oh, siap Pak. Ya udah. Kalau lebih ya ada apa-apa di sini. Iya. Mau kemana bisa apa tidak tahu saya. Oh, warung atas sih. Mau kemana? Warung atas Kawah Ijen. Oh, mau ke Ijen. Mutusin untuk lanjut jalan. Nyaliplah melipir di kanan. Pak, nggak apa-apa, saya terabas aja, saya lanjut jalan aja. Oh iya, terserah. Jadi tanggapan mereka adalah kayak, oh lu terserah, lu mau lanjut jalan apa enggak? Kok jadi kayak marah gitu ya. Mau lanjut jalan apa? Ini nggak apa-apa, motor bisa lewat kok, motor bisa lewat kata gitu. Oh ya udah. Selang, mari Pak, selang lewat berapa jauh mobil ambulan itu, tiba-tiba motor dari atas turun, boncengan bertiga atau berdua gitu ya. Seret, mikirnya adalah antara dua, mobil ambulan itu nggak bisa lewat karena dikasih tahu orang yang dari atas, atau kalau ada kriminal atau kejahatan memang sengaja Bang Ocha di stop di situ gitu kan. Gue memang di stop di situ, memang nggak boleh kemana-mana gitu. Makanya mutusin untuk lanjut jalan aja. Sepanjang jalan yang dibilang pohon tumbang itu nggak ada. Cuman ini ranting pohon berserakan karena puting beliung ya Bang, karena angin itu gede banget Bang. Ada pohon tumbang pun satu itu besar banget, itu udah dipotong Bang, udah ditebang. Sementara pohon yang ditebang itu
pohon besar ditebang itu kan perlu proses yang lama ya bang. Dan itu posisinya udah bisa ngebuka jalan dan kita bisa lewat. Kenapa mobil tadi bilang kita nggak bisa lewat gitu ya? Logikanya adalah gitu. Oh mungkin ini yang dimaksud tadi pohon tumbang. Tapi ini udah ditebang udah lama bang. Oh ini udah lama. Dan di balik pohon tumbang itu ada 3 orang atau 4 orang anak muda yang duduk tuh megang-megang pisau. Positif thinking lagi. Mungkin mereka habis nembak. Tapi nggak mungkin dong pakai pisau kecil gitu ya. Mungkin nggak mungkin lah. Oke lah lewat dengan yang tiba-tiba pohon berantakan itu ranting tuh udah nyentuh dek motor semua bang, krak. Kayak seolah-olah lu jangan lewat, udah lu putar balik, lu jangan lewat, lu putar balik. Daun-daun itu udah nutupin jalan sampai itu tuh ban tuh licin bang kalau kita karena gesekan daun ke aspal kan ya. Nggak berani lah. Disitulah ngomong mana sih yang namanya sengkan mayit. Nama tempat sengkan mayit yang katanya horor dan ada bunyi gamelan, katanya sering ada bunyi gamelan. Balik lagi karena rasa penasaran. Nyebutlah di satu tempat, oh ini kayaknya ini namanya sengkan mayit dah. Dan ternyata itu salah bang, bukan itu tempatnya. Tempatnya itu adalah nanti setelah kita lewat turun ke bawah, gitu ya. Nggak ada apa-apa nih, kayaknya rumahnya nggak ada apa-apa di sini. Bablas jalan aja yang lama-lama itu kayak lagi dikejar-kejar motor bang, rasanya di belakang bang. Kok itu sendirian jadi kayak nggak tenang kayak jalan ya turun ya. Kayak dikejar-kejar rasanya di belakang bang. Rasanya tuh kayak dikejar ini bang, andong apa dokar tuh, dikejar gerobak itu ya sama kudanya itu. Makin cepat. Di situ ngomong bang, loh ini kenapa jadi video horor, konten horor, ini serem loh. Yang tiba-tiba akhirnya nemu kuburan yang tadi dimaksud. Posisinya mungkin kalau nggak fokus kita akan lurus menuju ke arah kuburan. Karena posisi kuburan itu di tikungan gini bang. Jadi kalau kita lurus itu kita bisa ngehantam kuburan. Set, berhentilah di situ bang. Wah ini kuburannya nih. Tapi kayaknya mulai makin nggak beres nih. Ada mata lah ngeliatin dari kanan, ngomong lah di situ. Ini kayaknya nggak beres dari sini nih. Ini mata merah, ngeliatin gede banget dari kanan bang. Gede banget, itu rasanya motor kayak nggak bisa dinyalain bang. Ini nggak bisa lagi digas nih. Jalan lagi lah bang, pelan-pelan itu. Yang tiba-tiba saat mau menuju Kawah Ijen itu ada satu daerah atau kampung, mungkin kampung rumah-rumah para pekerja yang di atas ya bang ya. Suku-suku Hosing ya, yang kerja di atas itu kayak kampung mati bang. Kayak di film-film zombie rasanya. Mungkin karena jam segitu ya, jadi agak creepy gitu ya. Cuman itu karena lampu kondisinya mati semua, jadi nambah mencekam gitu ya bang. Assalamualaikum, merinding saya. Alhamdulillah ketemu pemukiman. Alhamdulillah ya Allah. Barusan saya lihat ada yang liwat, apaan itu ya? Anjing apa kucing? Alhamdulillah ya Allah. Tapi ngomong-ngomong ini kenapa sepi banget kayak kota mati ya Allah. Kenapa ini saya sendirian doang ya Allah. Orang-orang udah pada tidur apa jam segini. Ngapa saya masih ngayap baik ini ya. Masih jauh lagi ya. Aduh. Dan inilah situasi area perkampungan warga ini, yang kalau kalian pernah ke Ijen, kalau siang hari seperti apa dan kalau malam harinya seperti ini ternyata teman-teman. Ini kalau di film-film kayak film zombie gitu ya. Aduh, apa nih masalah saya sendirian ini. Itu rasanya, aduh bang, di pundak sini tangan kayak bang ngomong pernah ngerasain kayak lagi boncengin sama orang terus tangan orangnya di sini nggak sih naruh gini, itu rasanya kayak gitu bang. Ini mulai nggak ini dah kayaknya memang gua harus buru-buru nyampe sampai ke atas warung di Kawah Ijen. Abang tahu perjalanan itu ada berapa jam bang? Berapa tuh? Sekitar 3 jam, 4 jam bang. Yang seharusnya di map itu ada 1 jam.
Kok lama ya bang itu rasanya. Berhenti lagi ada di mungkin itu kayak satu warung itu berhenti, kita berhenti di situ. Kedengaranlah suara gamelan itu bang. Yang dimaksud suara gamelan itu kedengaran banget bang. Mungkin karena pikirnya pakai intercom kali ya, ini mungkin ada orang gamelan masuk apa gimana ya, atau gue udah kecapean yang tadi gue cari-cari suara gamelan sekarang kedengerannya. Oh gitu kali ya, mungkin kayak gitu mikirnya. Ternyata enggak bang, itu bener nyata suara gamelan. Karena posisinya itu bukan lagi jalan, lagi berhenti. Elah deh, angker banget ya musiknya ya. Elah deh. Setelah dengar suara gamelan itu langsung tancap gas bang. Wah dah, kayaknya gue nggak mungkin berhenti di sini dah. Wah ini udah mulai kacau dah nih. Udah mulai kacau, gue harus buru-buru nyampe. Itu rasanya capek banget bang, lelah. Nyampe banget ke warung itu bang. Sementara jalur itu bukan jalur pertama kali bang. Jalur yang mungkin udah 2 kali sampai 3 kali gue lewatin. Dan tahu nih seharusnya nggak sejauh ini gitu ya. Ini cukup jauh banget. Nyampe di atas, akhirnya kita nyampe juga di atas. Lihat di jam, wah ini nggak beres nih, ini berarti terlalu lama tadi di jalan. Karena kan bantuan pakai jam doang ya bang. Map di HP itu hilang sinyal, jadi pakai satelit di GPS di jam. Iya bener, fix lama. Ini lama, tadi benar-benar kerjain. Kejadian parahnya lagi adalah yang gongnya adalah setelah ngeres ketemu paginya malah bang, bukan malamnya. Ketemu terang lanjutin jalan, nemulah jalur yang dimaksud itu bang, Sengkan Gandrung. Di situ mulai kayak ngerasa kesurupan kali bang. Orang bisa bilang itu kesurupan. Jadi itu mulai mual. Dan mulai kejadian itu keulang lagi waktu pertama dulu touring di Alas Tunggangan yang tadi serem itu keulang lagi. Jadi mulai wow, tapi nyadar bang. Nggak tahu ya kalau persisnya orang kesurupan itu sebenarnya nyadar apa enggak ya. Ini mulai nggak beres karena titik putih tiba-tiba sini bang. Teng. Itu jalur udah mulai kanan kiri bawa motor gitu. Mungkin orang mikir lu capek kali bang, ngantuk. Tapi kan kita udah tidur tadi di warung di atas di Kawah Ijen, udah seger ibarat jalannya. Dan kondisi jalan lagi tuh masih belum ada orang wisata atau lewat lah. Jalur yang ditakutin di Kawah Ijen itu bang, Sengkan Gandrung itu. Sengkan Mayit itu ya namanya ya. Mungkin nanti koreksi aja kalau salah bang ya nama tempatnya. Pokoknya untuk videonya ada di situ kok. Itu udah mulai kanan kiri udah sampai teriak bang. Allahu Akbar. Baru melek. Keluar turun nemu pos. Udah kayaknya gue santai di sini dah. Nggak bisa nih. Udah selesai itu ngerokok, udah kayaknya hilang lagi bang fresh. Itu udah kita lanjutin jalan menuju ke arah Ketapang. Gitu aja sih bang. Oke. Akhirnya nyebrang ke Bali. Betul. Oke, minum dulu deh, Bang Ocan, silakan. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Ocan saat touring solo riding atau solo touring. Yang dimana biasanya touring tuh sama komunitas. Betul. Ya kan? Kalau bahasa keren emang komunitas, bahasanya tongkrongan lah. Iya. Biasanya kan atau enggak satu bengkel, biasanya kan ada tuh suka-suka touring gitu kan. Tapi Bang Ocan milih untuk touring sendirian. Karena menurut Bang Ocan, kalau touring sendirian tuh minim resiko. Kenapa kayak? Bukannya touring sendirian tuh malah gede resikonya? Jadi ya biar apa-apa udah gua aja ngerasain nih. Jangan sampai bawa-bawa orang. Mungkin kalau disclaimer lagi bang, mungkin kalau jalurnya normal mungkin enak ramean karena jalurnya rata-rata nggak normal. Oke, gitu. Berarti yang takutin tuh misalkan ada yang trouble. Betul, gitu ya. Yang di luar trouble motor ya misalnya kecelakaan atau apalah, jatuh ke jurang atau apalah. Oke, tapi misalkan namanya Bang Ocan yang ngalamin lebih resiko lagi. Betul sih. Iya kan? Pokoknya intinya touring tuh pasti punya resiko gitu. Betul. Aja dulu, ya kan? Mau ramean, mau sendirian, tergantung lo nyaman sendiri, apa nyaman rame-rame atau mungkin cuma berdua bertiga. Iya. Berapapun itu jumlah personilnya, anggotanya, tetap touring itu punya resiko, gitu kan ya? Iya. Oke. Nah itu yang patut digarisbawahi gitu kan. Betul. Nah terus kemudian nih Bang, dari Jakarta ke Bali berapa hari totalnya berarti? Kalau dipecah-pecah jalan itu kayaknya sekitar kan nginep betul. ya kan? Terus kita kan motong-motong. Itu total kayak 3 harian deh.
3 harian baru sampai Bali. Ini plus nginep. Plus nginep. Nah itu, jadi yang dimaksud touring, kan ada juga tuh yang apa namanya, overlander apa namanya itu, apa itu dah, ya kan? Dia tuh nggak selamanya dari titik B tuh jalan terus, ya kan? Betul. Nginep dulu, nyantai dulu, misalkan trouble ke bengkel dulu, betul, ya kan? Jadi orang yang nggak tahu, Bang Ocon ternyata Bali. Lama banget. Seharian kali ini sikat. Sehariannya kalau di map itu mobil aja tuh sekitar berapa belas jam. Ya. Itu Banyuwangi loh, Ketapang loh. Banyuwangi. Belum lagi plus ferinya. Betul. Apalagi motor pasti muternya, ya kan gitu. Oke, nah ini gue punya, ya tadi tuh punya tips juga nih. Gue kan sering tapi naik mobil tuh. Misalkan gue tujuannya misalkan ke Jogja, gue bagi 3 segmen tuh, maksudnya buat tempat peristirahatan tuh. Pertama, gue harus checkpoint lah bahasanya ya. Iya. Gue checkpoint pertama gue Cirebon. Gue rest dulu situ. Betul. Ya kan? Jadi biar nggak capek nih badan. Iya. Ya kan? Terus kemudian udah jalan, gue rest lagi Semarang. Iya. Habis Semarang baru lanjut bablas ke Jogja. Jadi jangan pikirin, wah Jogja nih masih lama lagi. Uyuhan capek banget itu. Iya kan? Kayak Bang Ocon, wah Bali, ini kan baru ngambil Cikampek gue. Iya. Iya kan? Jangan dihitungin dah pokoknya. Iya, dibikin checkpoint itu kan. Jadi targetnya betul. jangan ke Bali dulu, misalkan tadi Cikampek dulu, Subang dulu. Terus berikutnya ke sini dulu, Ya, gitu kan. Jadi tuh apa namanya, nggak terlalu capek. Capek sih emang capek. Tapi nggak terlalu capek gitu loh. Capek kan kadang dari mindset aja kan capek juga. Iya. Iya kan? Oke. Nah, terus kemudian nih apa namanya, yang ini menarik juga yang warung itu tuh. Yang warung kita bilang kayak gaib juga ya, soalnya tadi mimik muka, ya kan? Mungkin gaib ya Bang ya, karena yang sering ada cerita-cerita itu kan ada warung gaib gitu ya. Karena mikirnya udah pas setelah itu kok warung makin gelap, wah ini kayaknya warung gaib nih. Oh iya kan, terus ekspresinya gitu. Gimana, ya kan? Betul Bang. Penjualnya misalkan kopi, ya kopi Leong gitu kan, biasanya kopi Leong ada gak? Oh nggak ada, seenggaknya ada balasan dulu. Biasanya apalagi warung-warung di pinggir-pinggiran jalan tuh ramah-ramah tuh. Iya. Mau kemana? Berapa orang? Ini datar Bang bukan? Tapi di situ ada pengunjung lain juga. Ada. Bukan pengunjung ya, jatuhnya yang beli gitu. Yang loh. beli. Oh ada juga. Ada. Cuman mereka nggak ngobrol. Nah yang beli itu supir truk, motor paham juga. Bang. Karena nggak ngelihat kendaraan gitu Bang. Oh. Misalnya kalau pengunjung kan biasanya kan bawa motor ya, atau apa gitu ya. Mobil. Betul, ini nggak ada. Orang cuma datar aja minum. Oke. Di warung itu kanan kiri ada rumah warga? Nggak ada. Oke, misalkan itu bener warung, ya mungkin itu yang di warung itu orang warga biasa kan gitu ya. Warlock. Iya kan? Yuk sana yuk ngopi nih. Iya. Gitu kan. Tapi ini jauh. Jauh Bang. Oke. Karena kenapa? Naik sepeda gitu, ada sepeda kebalikin gitu. Jauh banget Bang. Jauh ya? Kenapa mikirnya jauh? Karena tadinya nyari tempat terang Bang, buat berhenti Bang, nggak ganti mounting kamera. Nyari rumah warga buat berhenti ini gitu ya. Karena itu juga berhenti karena kebetulan motor trouble Bang. Motor logikanya itu kan keyless ya Bang ya. Jadi harus bawa kunci itu selalu 2 Bang. Kunci cadangan di jok, remote-nya maksudnya ya. Satu dikalungin gitu ya. Jadi kalau ini baterainya habis bisa pakai yang di jok. Itu trouble juga ya. Oke, terus kemudian wah itu warung apalah namanya lah gitu ya. Gaib kayak misterius kayak apa kayak, yang penting apa namanya, kita udah positive thinking ya kan, itu warung beneran gitu aja dulu. Iya kan? Semoga itu warung beneran. Ya kan? Oke. Terus kemudian jalan lagi sampai akhirnya jalannya nggak tahu, yang sering kan gini ya, biasanya kan gini, orang tuh kalau mau kemana-mana yang belum pernah dilewatin, patokannya Google Map pasti yang dilihat tuh yang direkomendasiin tuh. Iya, ya kan? Biasanya Google Map tuh saat nggak cuma 1 jalur, biasanya ada 2 jalur, ada 3 jalur kan, ada pilihan tuh. Opsional. Nah nih abang justru milih yang wah jangan jalan yang biasa jalan, nggak di jalur deh. Emang sering gitu kalau misalnya solo riding sendirian? Iya. Apa sih Bang sensasinya gitu? Justru gue takutin kayak gitu. Penasaran Bang. Jadi sebenarnya tuh cuma pengen ngeliput di jalur ini tuh ada warung nggak sih, kira-kira kendala yang bakal dialamin kalau lewat jalur ini tuh apa gitu.
apakah ada bensin eceran, apakah ada tukang tambal ban. Jadi selalu ngomong situ bang. Oh, pernah gak kehabisan bensin di jalur yang abang ini? Oh pernah. Apa emang bawa bensin cadangan? Kalau alhamdulillah kalau pakai yang PCX nggak pernah bang. Kalau pakai yang satu pernah di hutan, di gunung. Di gunung. Oh, oke, iya. Soalnya gue juga korban Google Map juga masalahnya. Iya. Di area Jawa Timur arah Jawa Timur di kaki Gunung Arjuno. Pas itu Maps-nya tuh ngarahinnya ke arah situ kan. Iya sih emang, wah deket nih 1 kilo lagi nih, Iya. gitu kan. Base camp pendakian pas cuma naik gunung. Tapi pas jalan-jalan, wah jalannya begini dan, untungnya ketemu orang bukan lewat sini ya. Kita kan nggak tahu ya. Iya. Google Map kan nyaranin yang tercepat, bukan jalanan mulus. Betul. Iya kan? Betul. Oke, tapi justru itu ketika jalanan rusak itu jadi tantangan buat Bang Ocan. Betul. Dan justru tantangan untuk yang pemangku kebijakan. Iya. Biar jalannya mulus gitu, ya kan? Biar orang-orang yang touring nih, kan ada juga Bang, banyak kasus kan yang jalan bolong malam-malam apalagi. Jeger. Itu. Iya kan Bang? Tuh. Itu dong. Iya. Itu. Oke, nah terus kemudian Ijen, gue pernah ke Ijen 2 kali dari pertama sama bini, yang kedua sama temen tuh motoran. Kalau dari Banyuwangi kota kan base camp pendakian atau warung Ijen sebelah kanan. Betul. Abang berarti dari sebelah kirinya ya? Warung tetap kanan. Oh, tetap di kanan ya? Bukan warungnya. Gerbang itu. Gerbang Ijen. Iya. Oh, gerbang Ijen berarti di Kiri, kiri. ya kan? Soalnya abang kan dari jagung-jagung itu tuh. Gue tahu tuh, pernah lewat situ tuh. Iya. Creepy banget tuh, ya kan? Iya. Jadi jalannya tuh gimana nih? Dengan jam berapa ya? Jam 8 aja tuh di sepi. Asli. Terus jagung-jagungnya tuh kayak ke arah jalan gitu kan? Betul. Belok nih, gue belok nih, iya kan? Terus juga yang kemudian kalau dari Banyuwangi kota, ini tips juga nih teman-teman semua nih, kalau mau ke arah Ijen jangan jam 8 jam 9 malam karena pasti sepi. Betul. Ya kan? Jam 12 malam aja. Mending jam segitu. Justru banyak orang yang Lalu lalu-lalang dan mau ke Ijen itu. Iya. Ya kan? Turis-turis asing, Betul. ya kan? Untuk ngeliat si Ada fosfor itu ya. betul, ya kan? Itu tuh. Blue fire itu. Betul. Berarti abang habis dari gerbangnya sebelah kiri turun terus ya? Turun terus. Itu juga kalau malam creepy juga bang. Parah. Serius, jalannya nih. Emang mulus, jalannya mulus. Mulus. Mulus, tapi yang bikin creepy itu suasananya. Iya. Iya kan? Oh iya, jadi Kita- kayak beda banget ya. Ya kita nggak fokus aja nih jebret. Padahal itu, ya tadi tuh, inian jagung. Iya. Tapi karena kita ngantuk, kita nggak fokus. Kan udah dadah. Ya kan, apa namanya? Micro sleep. Di close late. Ya kan, kadang kan, wah, pikiran kita apa? Muncul lah tuh. Apa tuh? Iya. Kan kadang gitu tuh. Iya kan? Oh iya. Soalnya makanya gue kebayang tuh. Jagung. Oh kalau jagung sebelah sono nih dari mana? Arah mana? Bondowoso nih, ya kan? Kalau dari Banyuwangi kan dari bawah kan, Dari bawah. naik ke atas. Gue pernah lewat sini nih, gue kan. Makanya, oh iya tuh creepy. Serem ya? Creepy. Mungkin teman-teman semua yang banyak juga yang nonton dari Banyuwangi punya pengalaman pada jalur itu. Nah, Ya kan? Itu. Oke. Nah, terus kemudian Bang, sampai kira adalah beberapa kejadian, tapi yang jadi pertanyaan gue itu yang ini mundur lagi ke belakang ya, yang mobil nabrak itu tuh. Iya. Nah, itu nggak ada orang ya? Gelap banget bang kacanya bang. Oke. Nyentuh sedikit pun ke mobil itu nggak berani. Jadi cukup kita nyentuh nih jarak kaca mobil cukup kita gini doang. Dan itu nggak tembus. Nggak tembus. Nggak berani kita sampai ngelongok gini. Oke, biasanya kan kalau baru nabrak ketahuan nih, maksudnya itu entah itu masih ada asapnya. Betul. Atau aura mesin ya. Arum mesinnya masih panas atau kan mesinnya masih nyala. Ini mati. Kondisi mati. Berarti kemungkinan besar nabrak, jebret. Ya udah biarin dulu deh situ deh. Orangnya balik dulu. Mungkin gitu. Oke. Dan itu parah ya? Parah bang. Oke. Dia nabrak tengah pohonnya yang salah atau yang bawa mobil yang salah? Kayaknya kalau yang bawa mobil cewek pohon yang salah. Pohonnya salah kan? Oke. Nah, gue belum kebayang jalurnya bang. Kan ada jalur, pohon. Pohonnya di tengah-tengah, apa dia dari samping kayak ke tengah gitu? Jadi posisi jalan panjang nih bang. Iya. Jalannya sih bagus, halus. Kayaknya sih itu jalur memang jarang dilewatin orang, jadi halus terus gitu. Oh. Mungkin di aspal terus jarang. Bukan dilewatin. aspal yang bagus? Aspal bagus. Oh, aspal bagus. Jujur itu bagus banget. Karena sempat pas minggir itu aspal tuh kayak masih baru tinggi. Oh, tinggi. Motor sampai mentok tuh. Iya. Pohon ada di sebelah kanan. Itu pohonnya itu nggak ngalangin jalan kok bang.
ada di rumput posisinya. Dan berarti kalau gue lewat itu posisinya mobil ada di kanan dan pohon di kanan. Itu sempat lurus, minggir dulu, balik lagi. Jadi ngerekam itu posisi pas udah balik, pas mobil udah di kiri. Udah di kiri, muter-muterin dulu untuk nyenterin lampu ke sawah-sawah, takut ada orang, ada gimana ya. Udah baru niat berhenti. Takutnya jadi bahan jebakan tuh. Itu Abang ngeliatin takutnya. tiba-tiba bambu ya kan, Wah. palangin jalan, Iya. sikat itunya apa namanya motornya, Iya. mana bawa apa box gitu Box, kan tuh. iya. Oke. Ada laptop. Ada laptop dan sebagainya kan. Oke, terus kemudian nih ini juga nih. Kenapa Abang kayak was-was gitu lewat pas masuk Jawa Timur? Aura kali beda banget. Berapa kali touring lewat Jawa Timur, mungkin kalau sekali aja anggap itu adalah rasa takut yang diceritakan orang ya. Iya. Jawa Timur serem gitu, Jawa Timur serem. Tapi ini udah lewat yang kesekian kali Bang. Ada pengalaman apa di Jawa Timur? Dulu pertama touring juga waktu pakai Supra. Oh, Supra. Supra. Yang katanya orang tuh Supra gebok gitu ya. Supra Bapak. Iya kan? 125. Injection. Masih karbu. Masih karbu. Itu di jalur Bromo Bang. Jalur Bromo. Jadi habis main pasir Bromo, kita keluar ke arah penanjakan Bromo. Itu masalah Bromo itu kan ada 4 jalur Bang. Pasuruan, Probolinggo, Malang, sama Lumajang. Lumajang paling serem kan? Iya. Itu penanjakan 2 yang tadi tujuannya ke Lumajang. Posisi mau maghrib Bang, pas lagi nanjak, motor hilang napas. Itu benar-benar nggak bisa digas sama sekali. Posisi mau maghrib, ngok, parah. Biasanya kan gitu kan, loyo kan? Loyo Bang. Ini kenapa nih motor nih, gitu kan? Berhenti lah di situ. Kebetulan itu lagi ngerekam satu tempat kayak tempat sembahyang. Karena kan di Bromo itu mayoritas bukan orang Muslim ya, orang suku Tengger ya. Jadi banyak tempat sembahyang itu. Tiba-tiba pas lagi begitu, mati motor. Nggak nanjak dan motor jatuh Bang. Box-boxnya semua jatuh. Motor jatuh. Posisi itu udah, ini nggak akan ada orang lewat sini di jam sini. Oh, justru karena pengalaman sebelumnya. Betul. Plus tambah omongan-omongan orang nih yang pernah touring ke situ kali ya gitu ya, rumor-rumor dan sebagainya. Mungkin kali ya. Iya kan? Jadi kita ke distract kan. Dan banyak pengalaman juga sih pas nginep di situ Bang. Oh, oke. Kayak ini aja itu apa namanya? Untuk motor sama, motor juga kan pasti punya kawan di mana, rekomendasi di mana ke sini-sini gitu kan. Untuk singgah. Terus kalau apa namanya, kalau mobil tuh Liga Trans Jawa kan ya, beneran ya kan. Pokoknya kalau nggak siap, lo jangan sekali-kali lewat malam lewat situ, lewat tol itu, ya kan gitu kan. Oh, berarti hampir sama gitu ya? Hampir sama. Kayak enduro gitu loh modelnya. Iya. Tapi kenapa suka touring malam? Sepi Bang. Sebenarnya cuma karena jujur Bang, gue kalau bawa motor di kota atau di Jakarta itu bodoh Bang. Angga-ongo ya? Iya, karena kalau rame pasti gue sundul motor depan Bang. Jadi menghindari yang begitu-begitu. Landoger ya? Benci banget sama macet Bang. Oke. Tapi bener gak? Misalkan kalau jalan malam tuh kondisi mesin malah dingin? Betul, enak. Lebih enak. Apalagi sebenarnya kalau kayak hujan ya. Hujan sih ada 2 tipe motor yang nggak enak Bang. Apa? Ada yang pas hujan motor digas nggak enak, berat. Ada yang malah kondisi mesin enak. Oh gitu? Bener. Biasanya kondisi motor karbu yang enak Bang. Iya, biasanya kalau apa? Dingin ya? Gue motornya dingin malah nggak nyala. Oleh kebanjiran. Kalau dikerokin kena air. Oke lah. Terus kemudian tuh apalagi tuh yang apa namanya? Oh nih, jalur Sangkun Mayit. Sangkun Mayit pasti ke arah mayat pasti deh. Ya kan? Namanya aja horor ya. Iya kan, namanya horor. Sangkunnya apa? Kayak nama wilayah apa gimana? Entah, coba nanti dikoreksi ya Bang. Entah Sengkan Gandrung atau Sengkan atau Sangkun Mayit. Mayitnya sih bener. Sangkunnya atau Sengkannya itu nggak tahu deh. Agak lupa nama. Oke. Itu jadi ini juga tuh. PR podcast kita hari ini nih. Itu apa tuh? Tapi teman-teman semua bantu tolong ini ya, apa namanya, nyari tahu gitu. Oke. Tapi dari jalurnya gimana? Jalurnya secara pandangan realita itu aspal sih enggak Bang. Cuman kanan kiri itu lumut. Oh, berarti jarang dilewatin dong. Ada 2 kemungkinan. Jarang dilewatin sama matahari nggak masuk. Ya. Oh, berarti masih ubah tuh. Kanan kirinya itu tuh memang rawan pohon tumbang dan pinggirannya tuh lumut-lumut. Dan jalur tuh landai yang sering orang terjadi kecelakaan adu banteng.
dari bawah sama dari atas. Karena nggak Berarti tahu tiba-tiba minim turun ini kan. dong, apa namanya? Di jalan tuh apa namanya? Lampu. Pertama lampu kayak rambu-rambu. Rambu ada bang. Oh, rambu Ada. ada. Tapi lampu Lampu kayaknya kalau malam kebetulan waktu itu kan kemarin waktu itu kan pas pagi. Kayaknya lampu ada deh, cuman kayak lampu solar gitu. Oh, solar yang itu ya, solar panel itu ya. Oke, nah Kayak itu diesel apa bang? kasih itu tuh apa namanya mayit apa tuh Mayit. namanya tuh ya di daerah deket Arah turun menuju ke arah Ketapang gitu. arah Ketapang. Dari Banyuwangi, dari Ijen. Dari Ijen. Oke, berarti jangan-jangan yang gue lewatin. Harusnya sih bang. Harusnya dong. Mm-mm. Kan itu emang lebat itu kanan kiri. Kayaknya kalau Bang Umang dari arah bawah ke atasnya ada. Iya. Arah sebaliknya. Berarti abang arah sebaliknya dong. Habis itu kan nongol di Banyuwangi dekat udah bawah tuh. Betul. Oh, malam itu pas itu ya, malam itu ada gue lupa nanti gue tonton footage-nya kalau ada deh. Ada ininya apa kagak ya? Kalau nggak salah ada itu setelah rest area deh. Ada rest area tuh kalau dari atas berarti sebelah kiri. Ya ada bakar-bakar apa. Iya, gitu. kayak di situ baru ada lampu tuh. Betul. Habis itu nggak ada, ya kan? Ya. Oh. Dan itu tuh ya emang bosan jalanannya. Bosan asli. Oke, terus kemudian nih, pernah nggak mogok motornya atau rusak atau gimana? Sering. Terus tengah hutan sendirian pas malam. Nah. Supra pernah. Itu sih kejadiannya agak creepy bang. Waktu itu katanya matahin, sebenarnya penasaran sama jalurnya Mas Ali Susanto yang katanya tersesat pakai Vespa itu di jalur Purwakarta Tasikmalaya itu. Lewat situlah malam gitu, pas menjelang paginya tiba-tiba motor mati bang. Yang harus kita bongkar motor, di dalam karbunya tuh ternyata ada lem tribon. Make sure ke mekanik ini nggak pernah pakai lem tribon di karbu. Itu kenapa mampet ke dalam main jetnya itu. Motor mati. Di itunya kali di deket parkingnya tuh. Nggak pernah ada lem. Nggak pakai lem ya? Iya, sampai marahin mekanik. Lu gimana sih, Cin? Bang, gua nggak pernah bang bongkar motor lu pakai lem tribon. Masangnya nggak pernah pakai lem tribon. Tapi ada lem tribon di situ. Masuk, jadi mampet bensin. Mampet, iya, bensinnya nggak jalan. Oke, nah terus kalau jalur yang serem nih, menurut Bang Ochan selama touring kemana aja, jalur mana? Ada bang, jalur Gunung Slamet. Oke. Jalur Serang Pratin tembus ke Baturaden. Baturaden, oke. Itu full hutan. Itu serem banget bang. Seremnya dari suasana nih ya. Suasana. Apakah ada kejadian di situ? Kejadian sih kayaknya kalau kejadian nggak ada bang. Cuman jalurnya memang rada susah kita lewatin. Jalur tuh parah, jembatan, terus jalan rusak yang kalau pakai metik pasti nyangkut bang. Pasti nyangkut. Jalur off-road, mobil off-road di situ. Nyangkut ke dek bawahnya tuh ya. Betul. Stroke lagi. Stroke. Oke. Tapi paling nyaman naik motor apa? Kalau kopling atau kalau touring jarak jauh? Yang sekarang sih bang nih pakai Hyosung. Motor Korea. Oh, motor Korea. Dibilang trail juga bukan yang trail. Iya, yang itu kan, yang bannya gede. Betul. Itu bawa itu. Oh, itu yang enak. Enak. Karena apanya? Powernya dari duduknya atau gimana? Posisi ridingnya memang udah di setup, sama joknya aku udah ganti latex. Oh, berarti di apa namanya modif sesuai keperluan ya? Suspensi juga kan enak. Oke. Kalau gitu diturunin lagi nih bang. Jadi chopper dong bang. Iya. Keteknya juga mana-mana. Gini. Konsep gue bikin motor kan gini stang. Gitu tuh. Mio tapi gitu stangnya. Dombaan deh. Dombaan ya, gue ketahuan deh, tahu tuh dombaan gitu ya. Iya. Oke. Jadi gitulah teman-teman semua nih. Emang setiap perjalanan ada aja tuh satu masalah gitu kan. Entah itu di motornya, entah itu di kitanya. Yang kedua pasti ada aja pengalaman yang memang dari segi horornya pasti ada ya lah, ya kan, entah itu dari halusinasi atau mungkin dari tempat itu sendiri, ya kan. Terus kemudian ada aja kendala faktor ada aja dong, ya kan. Jadi tahun umur dong bang. Yang bener dong. U-nya nih pertama umur sama duit juga. Betul. Kan kadang kita nggak tahu nih, iya kan. Entah itu turun mesin kek, Iya. apa kek, laka, amit-amit ya. Iya. Laka dan sebagainya, ya kan ya. Betul. Gitu. Oke. Jadi mungkin nanti Bang Ochan ada yang ngasih tipsnya nih gimana kalau touring ya kan. Tapi itulah pengalaman dari Bang Ochan. Tapi sebelum tutup nih, Bang Ochan juga punya YouTube juga, ya kan. Ada. Jadi untuk teman-teman semua nih pasti gue yakin banget
ada beberapa orang yang suka nonton orang-orang bikin vlog tuh, vlogger, Iya. motovlog kayak kan, motovlog yang dimana gue juga suka kalau ini lawan arah, wah, Oh iya. paling getol gue Tentang suka lawan juga arah. ya kan. Terus kemudian yang itu jalur-jalur yang memang kita mau kemana, Iya. jadi kita yang referensi Betul. gitu kan, langsung aja mampir ke YouTube Bang Ocan. Itu apa Pak? Bang Ocan. Bang Ocan. Bang Ocan aja. Linknya tuh ada di bawah video ya. Oke, tapi gue minta tipsnya dong Bang, kalau pengen touring tuh yang harus kita siapin apa aja? Kasih tau ke teman-teman semua. Pertama fisik. Kudu lah tuh. Kalau kalian bukan anak gym, yang penting olahraga ada tuh Bang. Itu perlu karena ngaruh ke kualitas ngantuk, kualitas pinggang. Oh, iya, Capek iya. itu, apalagi kalian yang solo riding ya. Kecuali kalian touring orang kaya ada Bang. Yang pakai towing beda. Beda. Oh iya. Pakai towing kelar Bang nyampe. Kecuali Orangnya yang berangkat full duluan. gas. Motornya berangkat duluan tuh. Dan sampai di Banyuwangi baru tuh Motor. orangnya jalan naik kereta atau nggak pesawat, jebret motoran Banyuwangi. Enak. Oh, bisa begitu. Bisa. Sekarang bisa aja kan bisa langsung sama orang. Abis juta doang kita motor sama orang naik bis masuk. Aman. Touring sehat tuh. Oke, terus. Yang kedua adalah alat-alat kayak sekarang kan banyak yang tuh, dibawa Bang. tuh. Terutama motor apaan yang kalian bawa itu harus paham dah tuh kunci-kuncinya tuh. Kunci-kuncinya tuh yang harus, jadi kita nggak boros-boros space tempat motor Bang. Berarti kunci yang sering Seperlunya. dipakai. Betul. Contoh kayak busi mungkin ya. Kunci 14 buat spion itu sepele Bang. Oh iya. Sekarang spion kesenggol aja ngampe suka males. Iya, bener. Ini giniin doang. Iya, sepele 14 Gini lagi. doang. Oh ya, terus. Gini Kunci secukupnya. cukupnya. Tambal ban Bang. Perlu. Tambal ban. Ini udah zaman modern Bang. Oh, yang tambal ban. tubeless. Betul. Oh. Sekarang udah banyak yang cuma model baut, didrat gitu doang. Jadi nggak harus yang pakai cacing ditusuk gitu. Jadi baut doang pakai obeng, modal obeng doang bisa. Itu perlu. Sama pompa ban kan ada yang banyak elektrik tuh Miro. Paper bank ya. Betul. Iya, Itu perlu. Sama pelajarin dulu nih Bang, motor kalian tuh biasanya ini khusus yang buat solo riding nggak biasanya. Penyakitnya tuh sering banyak di mana gitu ya. Kalau bisa diberesin dulu sampai kelar. Itu penting banget. Sama itu sih yang penting, utama fisik Bang. Fisik. Soalnya kalau udah capek ngapa-ngapain males. Ya kalau fisik kayak enak kan, prima ya kan. Iya. Motor rusak gendong aja. Kan fisik itu Jadi jasa porter. Oke. Tapi paling asik banget tuh kalau touring, misalkan berlima, ada mekaniknya, ada yang suka video-video. Iya betul. Paling enak tuh kayak gitu tuh, Iya. ya kan. Ada yang tahu jalan, yang lainnya tim hore, tim lawak nih. Nah itu paling enak banget tuh. Bener. Paket komplit tuh, ya kan. Bener banget itu. Oke. Jadi gitu ya teman-teman semua tuh pengalaman dari Bang Ocan saat touring dari Jakarta Bali Bang ya. Jakarta Bali. Yang dimana tadi ngalamin beberapa hal, tapi dengan kejadian itu Bang Ocan nggak menyurutkan semangat untuk touring di berikutnya ya kan. Bahkan mau touring lu lagi nih. Kudu. Kemana? Yang Rencana. pengen sih ke Tomohon Bang. Oh. Tomohon tuh kayak menarik dah. Dulu kan mungkin Sabang ya. Iya. Jadi titik Sekarang kita. malah Tomohon. Oke, ya wis. Ya wis ya gitu ya teman-teman semua, kita doakan semoga Bang Ocan ini sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur Bang, lancar rezekinya Bang. Makasih banyak, Bang. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan itu ya teman-teman semua, cerita dari Bang Ocan ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau touring ataupun yang lainnya, tapi ambil sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Abang, terima kasih banyak. Sama-sama, Bang Umar. Alhamdulillah. Bungkus.